Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadiyatan ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli kiram. Wa ila jami'i wa sallim ala jami'i wa qurbi wa jami'i tabi'in wa jami'i ulama Allah wa awliyatillah aina kanu. Wa ila jami'i muhaddisin wa mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Imam Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ismail Ibn Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Muhammad Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asyukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad bin Muhammad Asyawi wa Syekh Sayyid Mahmud Al-Alusi wa Syekh Muhammad Ali Asyaburi wa Syekh Mutawalli Asy'arawi wa Syekh Wahbah Zuhairi wa Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Quraisy wa Syekh Isri Mustafa Ramlan Syahibu Kitab Al-Ibris wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimin hukun alaihi wa jami'il mu'minina wa minal muslimin wal muslimat. Syawli lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 100 ceket iko. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya ayyuhalladzina iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ista'inu padha amrih pitulung sapa sira kabeh bisabri kelawan sabar, bisabri kelawan sabar washolati lan sholat. Innallaha setuhune Allah iku ma'as sabirina ing dalem sertane wong kang padha sabar-sabar kabeh. Wala taqulu lan aja ngucap sapa sira kabeh liman marang wong yuktalu kang padha dipateni sapa man fisabilillahi ing dalem ngegunaken agamane Gusti Allah. Ojo dikatakan amwatun wis padha mati, bal ahyaun balik isih padha urip, walakin tetapi latas urun ora padha ngerti sapa sira kabeh. Walana wannakum lan yakti nyuba sapa ingsun kum ing sira kabeh bisain kelawan swiji-wiji minal khaufi saking wedi wal ju'i lan melih luwih wa naqsin lan kekurangan minal amwali saking pira-pira bondo wal anfusi lan pira-pira awak was samarati lan pira-pira woh-wohan wa basyir lan bebunga sapa sira as-sabirina ing wong kang padha sabar-sabar kabeh. Alladzina utawi sifate sabirin iku wong akeh idza asobat sunalikane ngenani hum ing alladzina apa musibatun perkara
ilaihi marang Allah iku rojiun bakal padha balik kabeh. Ulaika utai mengkono-mengkono sobirin iku alaihim ing atase ulaika sholawatun utawi piro-piro rahmat mir rabbihim saking pangerane ulaika wa rahmatun lan nikmat wa ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina idza asobathum hum iya ulaika iku al-muhtaduna wong kang padha oleh pituduh kabeh. Bitawa syaripun 153 wong-wong mukmin padha dan ilingake didhawuhi supaya padha sabar nandhang cukup lan salat supaya kanthi sabar lan salat mau apa kang dadi tujuane wong-wong mukmin kang bagus-bagus bisa ketekan luwe-luwe kebagusan ing akhirat. Faedah ningali ayat iki sekabehane cita-cita umat Islam kang bagus luwih-luwih cita-cita izul Islam wal muslimin iku bisa hasil kudu kanthi kekuatan zahir lan batin, kudu kanthi kesabaran lan nyuwun marang Allah Ta'ala gumantung marang donga syarat donga apa niku marang doa sarasan tanpa kesabaran ora prayoga. Semono uga ngendel-ngendelake ketabahan tanpa sarasan tanpa eling nyuwun pitulung saking pangeran uga ora prayoga. Nalika perang Badar, muslimin kang mati ana ing peperangan akeh ana 14. Sahabat Muhajirin akeh ana 6, sahabat Ansor 8. Nalika iku suwarane wong-wong kafir lan wong-wong munafik mengkene, fulan mati entek sejarahe, entek enake lan liya-liyane maneh. Nuli ayat nomor 154 iki tumurun kang surasane nolak gunemane wong-wong bodho. Wong-wong kang mati ana ing pertempuran sabilillah iku senajan nyawane metu saking jasate nanging isih tegese urip jalaran dheweke tansah tampa kenikmatan-kenikmatan saking Allah Ta'ala. Nanging wong-wong ora padha ngerti. Wis dadi kersane Pangeran Allah ngersakaken nyoba marang umat Islam kelawan coba kuwatir, wedi, larang pangan, kekurangan bondo, kekurangan tenaga lan woh-wohan. Nalika ana coba kang mengkono iku bejo banget wong-wong kang padha sabar. Jalaran sapa kang sabar utawa tabah bakal tampa bebunga swarga. Sapa wong-wong kang sabar iku yaiku wong-wong kang nalikane tampa belahi nuli maos innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tegese kabeh mau kagungane Gusti Allah Ta'ala lan kita kabeh bakal den balekake marang Allah Ta'ala. Wong-wong kang padha sabar tabah mau bakal oleh pangapura lan nikmat saking Allah Ta'ala, lan wong-wong kang padha sabar mau sakbenere wong kang oleh pituduhe Allah Ta'ala. Pun niki pancen 5 ayat keterangane boten kathah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Insyaallah ayat niki diantara kula kaliyan panjenengan sampun semerap dari dulu, bahkan sering dijadikan dalil innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau kita perhatikan Allah niku saderenge teng ayat niki satu ayat sebelumnya teng ayat 150 kali itu memerintahkan hambanya untuk senantiasa ingat kepada Allah dan syukur kepada Allah dan jangan sampai mengkufuri nikmatnya. Jadi ini dikatakan fadhkuruni azkurkum
washkuruli wala takfurun. Elingo nang awakku maka aku akan eling nang awakmu. Lan syukur awakmu kabeh nang aku ojo sampai awakmu kufur. Samantune Allah memerintahkan itu, terus di ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi, pentafsir Ibnu Katsir niku dikatakan bahwasanya seorang hamba jenenge hamba iki kula panjenengan iki sing dadi kawulane Allah iku ada kalanya mendapatkan nikmat. Lek oleh nikmat kudu syukur. Jadi ini dikatakan fa innal abda imma ayyakuna fi nikmatin fayashkuru 'alaiha. Kadang-kadang kita itu mendapat nikmat, maka ketika kita mendapat nikmat jangan lupa bersyukur. Tapi kadang-kadang kita sebagai hamba juga mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Dan ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan, maka kita harus bersabar. Jadi maksudnya ayat ini seperti itu. Ada sebuah hadis dikatakan dalam hadisnya ngeten, ajaban lil mukminin. Kalau aku ndelok wong mukmin niku, kenapa kalau la ya'dillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Tidak ada sesuatu yang ditakdir oleh Allah, dikodok oleh Allah kepada orang mukmin itu, kecuali itu adalah hal yang bagus. Jadi segala takdir bagi orang yang mukmin itu sesungguhnya adalah bagus. In asobathu syarra'u fasyakara kana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kebahagiaan syarra'u, jika dia mendapatkan kebahagiaan, maka yang baik baginya adalah bersyukur. Wa in asobathu dharra'u fasyakara kana khairan lahu. Dan jika dia mendapatkan cobaan, bahaya, kemelaratan itu biasa dimaknani kesengsaraan, maka bersabarlah. Fasobaro karena khairon lahu, maka sabar baginya itu adalah yang baik. Dan Allah sudah mengingatkan kita di ayat 45. Ayat 45 singen Allah sampun dawuh wasta'inu bisyabri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khawsyiin. Wasta'inu bisyabri wassholah, dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khawsyiin. Sesungguhnya sabar dan sholat itu wa innaha lakabiratun, sholat itu berat, lakabiratun sungguh berat, illa 'alal khawsyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi Kanjeng Nabi niku diceritakan tentang sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun sholat. Kanjeng Nabi ini kalau mendapatkan sebuah cobaan, Kanjeng Nabi ini sholat. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kula panjenengan. Ketika Kanjeng Nabi mendapatkan cobaan, itu Kanjeng Nabi itu menunaikan sholat, memperbanyak sholat. Nah, tafsir As-Sawi niku dikatakan sabar niku macamnya enten tiga. Sabar sing paling endek, tingkat derajat yang paling rendah itu adalah as-sabru 'alal bala, sabar terhadap musibah. Jadi ono musibah kita sabar, ini bisa jadi sabar yang paling rendah. Oleh musibah muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, insyaallah diterangkan. Itu adalah sabar yang paling rendah. Dukure maneh temriku dikatakan as-sabru 'alal ta'at, sabar atas menjalankan taat. Jadi jamaah 5 waktu itu karena abot, ini sabar tetap melakukan jamaah. Ngaji ini nggih abot, ini sabar tetap melakoni ngaji. Maka sabar kita terhadap taat kepada Allah seperti itu adalah derajat yang di atas sabar terhadap musibah. Dan sabar yang paling tinggi
derajat sabar yang paling tertinggi itu adalah as-sabru 'anil ma'asi, sabar meninggalkan maksiat. Misalnya ono wong iki enak iki dirasani, enak iki ono bahan rasan ini, tapi kita meninggalkan ngerasani, maka kita berarti sabar 'anil ma'asi. Damel sinten perempuan-perempuan yang sakniki modis-modis itu, kalau sekarang ada baju busana yang lagi ngetren dengan menampakkan auratnya, sebenarnya tergoda. Oh, ini klambine apik rek, klambine apik iki digawe artis, klambine apik. Tapi dia tidak mau beli, tetap menutup auratnya, berarti dia sabar 'anil ma'asi, sabar meninggalkan maksiat. Itu adalah derajat sabar yang tertinggi. Dan kula ingatkan sekali lagi, bahwasanya sabar itu tidak ada batasnya. Jadi ketika kita diuji kali nopo mawon, jangan mengatakan ini sabar ono batas sih, jangan. Berarti kalau kita mengucapkan sabar ada batasnya, berarti itu belum sabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, sampai manapun tidak ada batasnya. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Maksudnya innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar itu adalah al-aunu wal ighosah, tegese pertolongan Allah. Nabi Yakub niku kailangan yugane niku selama 25 tahun. Ketika Nabi Yusuf niku dinopet dijukrakno seumur kali dulur-dulure, niku Nabi Yakub boten ketemu anak ini sampai selama tahun. Tapi karena beliau sabar, akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan anaknya. Nabi Yusuf niku difitnah, niku sampai di penjara selama 7 tahun. Di penjara 7 tahun Nabi Yusuf. Tapi karena beliau sabar, maka setelah itu Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri. Jadi sing Nabi mawon mendapatkan cobaan seperti itu bersabar. Pulau kali panjenengan sing derajate waduh dibanding karo Nabi, maka ketika mendapatkan cobaan solusinya 2. Ini memang sholat dan sabar. Lanjutannya ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sesungguhnya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyadarinya. Asbabun nuzul ayat niki diceritakan teng mriki teng tafsir Asy-Syawi diceritakan ketika perang Badar itu orang muslim, orang Islam itu terbunuh sebanyak 14 orang. 6 dari kaum Muhajirin, 8 dari kaum Ansor. Nah, ketika 14 orang Islam ini meninggal, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik ini ngomongnya kayak ngeten. Qad matu wa dhayyu ala anfusihim al-hayata. Mereka telah menyia-nyiakan hidupnya. Terus sampai ngomongnya kan, wa qad ad'u annahum matu fi mardati Muhammadin. Mereka itu mati hanya untuk memuaskan Muhammad. Jadi wong munafik, jadi wong musyrik. Terus turunlah ayat ini, orang-orang yang mati di jalan Allah, sesungguhnya mereka itu tidak mati, tetapi mereka itu hidup. Tapi kita semua tidak menyadarinya, kita semua tidak mengetahuinya. Ayat niki, isine ayat niki hampir sama
intinya itu sama dengan surah Ali Imran ayat 109. Insyaallah kalau panjenengan bisa pun hafal ayat-e a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ayat ini sering dijadikan tulisan background tenggone ketika ada haul. Ada haulnya sesepuh desa, ada haulnya wali. Ini sering dikatakan seperti ditulis seperti itu. Ini menjadi dalil. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya azab kubur itu ada. Jadi tenggone dikatakan tentang tafsir Al-Qurtubi wa yakunu fihi dalilun ala azabil qabr. Ini menjadikan dalil bahwasanya azab kubur itu ada. Sebab apa? Sebab orang-orang yang mati di jalan Allah itu diberi rezeki oleh Allah, diberi rezeki. Mereka itu hidup, diberi rezeki dan tidak susah bagi Allah. Orang-orang yang kafir mati dalam keadaan kafir itu juga hidup di alam barzakh dan mendapatkan azab. Jadi ini adalah dalil bahwasanya azab kubur itu ada. Dan siapa yang dimaksud mayyuktalu fi sabilillah? Yang dimaksud mayyuktalu fi sabilillah itu adalah asyuhada, orang-orang syahid. Jadi yang jelas kita niku tidak bisa mengkerucutkan makna mayyuktalu fi sabilillah itu hanya orang-orang yang mati di medan perang, tidak. Orang-orang yang mati di medan perang niku nggih mayyuktalu fi sabilillah. Tapi tidak hanya itu saja. Dan sing mati hanya mati karena perangan, berarti sing mati syahid sakniki lak boten enten. Ya orang-orang yang mati di jalan Allah itu termasuk fi sabilillah. Mati membela agama Allah, mati ulama-ulama itu sering dikatakan intiqal ila rahmatillah. Mungkin insyaallah enten keterangan ini. Kenapa dikatakan syahid? Kenapa kok dikatakan syahid? Karena orang-orang syahid itu dikatakan syahid karena mereka menyaksikan arwahnya, menyaksikan tempatnya ketika keluar dari badan. Jadi kemudian dikatakan li'anna arwahahum syahadat darussalami inda khurujiha minal badani. Orang syahid itu dikatakan mati syahid karena arwahnya itu ketika keluar dari badan, arwahnya itu melihat tempatnya nanti di akhirat. Atau ada juga yang mengatakan li'annal malaikata tashhadu lahu binasrihi dinil Islam. Atau karena malaikat itu menyaksikan bahwasanya orang ini yang menolong agama Allah. Jadi ada dua versi kenapa dikatakan syahid. Yang pertama karena arwahnya orang yang syahid itu menyaksikan tempatnya di akhirat. Ada yang mengatakan karena malaikat menyaksikan bahwasanya orang ini menolong agamanya Allah. Jadi orang-orang yang gugur di jalan Allah itu hakikatnya tidak mati. Jadi wali, makanya dalam keyakinan ahli sunnah ketika kita berziarah ke makam wali ini bukan mesti uluk salam di sini, assalamualaikum ya wali Allah. Kan mesti ada seperti jituka, saya datang kepadamu, terus pulau nopo tawasul. Kan karena kita meyakini bahwasanya wali-wali itu tidak mati. Bal ahya'un inda rabbihim, tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Yurzaqun, dan diberi rezeki oleh Tuhannya. Jadi kulo kali panjenengan saat ini populer, sering kita lihat ketika ada ulama yang meninggal itu dikatakan intiqal ila rahmat
rahmatillah. Ulama ini telah berpindah ke rahmat Allah. Memiliki dikatakan orang-orang syahid, orang-orang syahid itu intikal min daril kadari ila daris syofa, berpindah dari tempat yang penuh dengan kotoran butek, yaitu dunia, ila daris sofia, ila daris sofa, menuju tempat yang penuh dengan kebeningan, yaitu akhirat. Jadi lek enten tiyang alim sedo, kita memang harus sedih karena mautul alim, mautul alam. Matine wong alim itu matinya alam. Tapi damel wong sing alim itu sebenarnya sebuah kebahagiaan. Jadi lek ono wong apik mati, lek enten tiyang sae sedo, niku sebenarnya orang yang meninggal itu sudah terbebas dari dunia. Diceritakan kasusnya kita semua yang hadir di sini, semua yang hidup itu pernah merasakan alam rahim. Pasti loh, merasakan alam rahim pasti. Kita itu ketika berada di alam rahim, kita itu keluar dari lubang yang sempit menuju ke tempat yang luas, yaitu dunia. Ketika orang baik mati, meninggal, ketika tiang saya meninggal, maka dia menuju masuk ke lubang yang sempit dan menuju ke tempat yang lebih luas daripada dunia. Jadi perbandingannya, alam rahim dengan dunia, jamal wong api, alam dunia ini koyok rahim. Ketika dia meninggal, dia masuk ke lubang yang sempit, yaitu kubur. Masuk ke lubang yang sempit, yaitu kubur. Dia bisa merasakan keluasan alam barzakh seperti luasnya dunia. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi makanya lek sing beto jalanan kan mriku dikatakan balhum ahyaun arwahum fi hawasiri tuyuri khudrin. Arwahum utawi arwahe piro-piro man yutalu fisabilillah iku fi hawasiri tuyuri khudrin, ing dalem tele manuk kang werna ijo. Telih iku napa nggih? Tembok napa lek bahasa Indonesia telih tembok iki? Mosok tenggorokan nggih. Oh nggih, ini sore tenggorokan ngeten ya kados lek niku nggih. Pokok tembolok, jadi arwahnya niku memang hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan arwahnya orang-orang yang meninggal, bahkan orang-orang mukmin, tidak hanya orang yang syahid, tapi mriki dikatakan syahid, tapi mukmin secara keseluruhan seperti itu tentang Syekh Ibnu Katsir. Itu berada di temboloke burung yang berwarna hijau, tasrohu fil jannati, dan dia terbang di atas surga. Haitsu sya'at, terserah kapan saja dia mau. Jadi jangan bernyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tapi dia itu hidup. Arwahnya berada di niki memang gaib mosok sih koyo, tapi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Teng Sahih Muslim ada. Dan banyak hadis yang meriwayatkan seperti ini. Jadi orang-orang yang baik yang mati di jalan Allah itu arwahnya berada di temboloknya burung yang berwarna hijau, dan dia bebas terbang ke surga kapan saja dia mau. Itu memang terkesan tidak masuk akal, tapi ini harus kita yakini. Tapi gitu kan damel yang sing sae mawon, sing sae mawon, nek wong sing boten apik, arwahnya dia nggih boten kaya ngoten, nggih diterangkan ono sing dipenjara, ono sing niku. Lanjutane ayat wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqshin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin.
Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian atau cobaan yang dihadapi itu pada hakikatnya sedikit. Jadi segala ujian atau cobaan yang kita hadapi itu pada hakikatnya sedikit. Andai pun yang kita hadapi cobaan dan ujian itu banyak sekalipun, itu pun tetap sedikit jika dibandingkan dengan imbalan dan ganjaran yang akan didapat. Jadi menawa aku balik oleh ujian, balik oleh cobaan, lek gelem sabar, hakikatnya itu sedikit. Ganjarane luwih gede timbangane ujiane. Nah, yang harus diingat, ayat sebelum ini itu menerangkan tentang sholat dan sabar, sehingga yang diajarkan itu harus diamalkan lebih dulu sebelum ujian itu datang. Jadi pulau kali panjenengan selain sholat 5 waktu, ya perbanyak sholat sunnah. Ketika ujian datang, kita sudah terbiasa untuk melakukan sholat sunnah. Ojo sampai ketika kita boten tahu melampaui sholat sunnah, barang oleh ujian baru memperbanyak sholat sunnah. Jangan seperti itu. Karena ayat ini sebelumnya sudah diperintahkan untuk mengajarkan tentang sholat dan sabar, maka ayat ini harus diamalkan dulu sebelum ujian itu datang. Lah, apa bentuk ujian itu? Mriki dikatakan minal khaufi, ketakutan. Ulama berbeda pendapat tentang tafsir Al-Qurtubi ini tafsir kalau betul. Menurut Imam Ibnu Abbas, khauf, ketakutan yang dimaksud mriki adalah al-khauful aduwi wal faza'u fil qitali. Takut terhadap musuh dan panik ketika perang. Tapi menurut Imam Syafi'i, khaufu wahi, takut kepada Allah. Begitu juga wal ju'i. Menurut Imam Ibnu Abbas, juk memiliki kelaparan karena paceklik dan kemarau. Tapi menurut Imam Syafi'i, huwa al-ju'u fi syahri Ramadan. Menurut Imam Syafi'i, kelaparan memiliki adalah kelaparan di bulan Ramadan. Wa naqsin minal amwali. Ini disebabkan karena setiap hari kekurangan harta benda, karena setiap hari diisi berperang dengan kaum kafir. Tapi menurut Imam Syafi'i, karena dikeluarkan sebagai zakat. Jadi berbeda pendapat. Wal anfusi dimoten. Menurut Imam Ibnu Abbas, anfusi temriki adalah karena peperangan dan mati berjihad. Tapi menurut Imam Syafi'i, karena wabah penyakit bil amrodi, kelawan loro. Begitu juga wasamarot. Menurut Imam Ibnu Abbas, karena sedikitnya tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan serta dihentikannya barokah. Tapi menurut Imam Syafi'i, kematian anak-anak karena anak-anak adalah buah hati orang tuanya. Jadi ujiannya seperti itu. Jadi ketakutan, terus ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan itu tadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Abbas dan Imam Syafi'i. Nah, kenaikan BBM sekarang ini, jadikan kenaikan BBM ini sebagai ajan kesabaran. Jadi sebagai ujian apa? Gile ayat ini wanaksin minal amwal. Wanaksin minal amwal, kekurangan harta, amwal harta. Mungkin kenaikan harga BBM dengan kenaikan harga BBM belonjone pancet barang-barang mundak tapi belonjone pancet.
Nggih blonjone nggih pancen soalé bayarane panjang. Gak bayarane gak mudah ya, masuk blonjone nggih melok mudah. Padahal barang-barang mudah kabeh. Lah jadikan momen ini sebagai kesabaran kita menghadapi ini, yaitu wanaksin minal amwal, kekurangan harta. Mungkin kekurangan kita tekno sabar. Wis ta pemerintah wis ngitung lah, mboten ngarah pemerintah niku ngawur mboten ngarah. Wis mesti ono hitung-hitungane. Apa wis karek nerimo mboten mawon, wis sing sabar mboten mawon, wis sing sabar ambek salat mboten mawon. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu apa? Pahala. Jadi pahalanya wong sabar itu gede. Jadi sampaikanlah kabar ini kepada orang-orang yang sabar, yaitu pahala atas kesabarannya. Dan pahala kesabaran itu adalah pada saat hantaman pertama. Terus hadis Kanjeng Nabi dikatakan tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan innama sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pahalanya ketika pada hantaman pertama. Jadi ketika misalnya mawon ada seseorang yang kita cintai, siapapun itu, meninggal dunia, pada saat kita mendengar pertama niku kita iso ridho ambil keputusan Allah, berarti itulah pahala yang banyak yang kita terima pada saat itu. Jadi kita kehilangan apapun, ketika kita pertama kali mendengar itu berarti pahala sing niku sing paling gede ganjarane. Napa mboten angsal nangis ketika kita kehilangan seseorang? Angsal nangis, sedih angsal. Kanjeng Nabi itu ketika putranya meninggal yang bernama Sayyid Ibrahim, niku Kanjeng Nabi niku nangis. Terus sahabat niku sampai tandlet, Kanjeng Nabi bukannya nangis koyo ngeten jenengan nglarang. Dudu, ini bukti kasih sayangku, kasih sayang seorang ayah kepada anak, kasih sayangku. Nangis boleh, sedih boleh, tapi harus rela terhadap qada dan qadar Allah. Ini sing harus dicamkan. Jadi pahalanya sing paling gede kesabaran itu ketika pada hantaman pertama. Jadi ketika mendengar pertama meneng terus nerimo dengan mengucapkan apa? Jadi lanjutannya ayat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendengar kabar duka yang orang yang kita cintai siapapun itu, kita nangis sedih boleh, tapi ojo lali muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya lisannya yang muni, tapi di atine nerimo uyo kabeh iki nggone Allah, balik dengan Allah. Nangis oleh, sedih oleh, tapi kudu gimana ketika mendapatkan musibah, lisan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hati juga memaknainya dengan baik, diangen-angen artinya, sehingga hati sakit ridho, sakit nerimo dengan keputusan Allah. Ini berat, ini sangat berat. Setiap orang pengalamannya berbeda-beda. Setiap orang pengalamannya berbeda-beda. Ada orang yang ketika ditinggal entah itu siapa, sing sangat disayangi, ketika langsung pertama ketemu, pertama tahu langsung nangis teriak di enten sing langsung menang, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di enten. Setiap orang pengalamannya beda-beda. Tapi kita harus belajar, jika kita mendapatkan musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
tidak hanya lisan yang mengucapkan, tapi juga hati diangen-angen maknani. Kanjeng Nabi nate ketika kumpul, Kanjeng Nabi niku nate lampu niku mati. Nggih boten lampu listrik ngeten, nggih kita kan lampu lilin duka lampu nopo, tapi penerangannya itu mati. Kemudian Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ditanggeti oleh sahabat. Musibatun hiya ya Rasulullah. Apakah ini musibah ya Rasulullah? Iya, ini musibah. Naam, kullu man adzal mu'mini fahuwa musibah. Setiap penderitaan yang dirasakan oleh orang mukmin itu adalah musibah. Jadi kita mendapatkan apapun itu, sandal pedot, jika kok muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun bentuknya musibah sekalipun kecil, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana nek sing mati niku wong kafir? Bolehkah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat istirja. Cek boten nopo balak-balik kula ngomong. Bolehkah seorang muslim mengucapkan kalimat istirja ketika ada orang kafir yang meninggal? Kira-kira oleh nopo? Kanjeng Nabi niku ketika kepireng pertama kali Abu Jahal mati. Ketika Nabi itu mendengar pertama kali Abu Jahal itu bongkok, yang pertama kali diucapkan oleh Nabi itu adalah alhamdulillahillazi nasyara abdahu wa a'azza dinahu. Jadi mengucapkan alhamdulillah Kanjeng Nabi itu. Alhamdulillahillazi nasyara abdahu wa a'azza dinahu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah allazi nasyara yang telah menolong abdahu kepada hambanya, wa a'azza dinahu dan memuliakan agamanya. Jadi lek sing mati iku wong kafir. Wong kafir niki sing merangi Islam, maka tidak apa-apa. Orang mati sing mati nikmat kita pertama mendengar mengucapkan alhamdulillah betul betul. Gelek saiki misalnya mawon Presiden Perdana Menteri Israel mati, alhamdulillah Perdana Menteri Israel mati. Betul apa mengucapkan seperti itu? Karena dia memusuhi Islam, karena dia perintahnya membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi lek ono wong tentara Israel utawa presiden Israel, perdana menteri Israel mati, ucapan alhamdulillah tidak apa-apa karena Rasulullah pun mengucapkan alhamdulillahilladzi nasyara abdahu wa azza dinahu ketika Abu Jahal. Tapi lek wong sing mati niku tidak memerangi Islam, maka kita boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab nopo? Sebab innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kalimat doa. Dengan angen-angen maknanya. Di mana letak doanya? Kan betul tentungannya sama sekali. Justru itu menjadi pengingat kita kalau kita juga akan kembali kepada Allah. Ini ono Ratu Elizabeth mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengucapkan seperti itu tidak apa-apa. Justru itu menjadi pengingat bagi kita kalau kita juga akan mengalami kematian seperti Ratu Elizabeth mati. Mati kan dinunggu sampai saya itu jadi berkubur. Semasa minggu Jadi mengucapkan istirja kepada orang kafir yang mati itu boleh selama tidak diberi kalimat doa. Selama tidak diberi kalimat doa. Jadi umpama jenengan enggak ada konco. Kulo ini kulo pernah beberapa
sekitar 2 tahun yang lalu ini pernah bekerja sama dengan seseorang. Kalau enten acara, kalau nyewa MC-nya ini di tingkat JTV lah, tingkat lokal. Betul ngerti kalau di kolek Kristen, Baru kemarin meninggal. Pas mati itu ya soalnya suki di dalam Grand Event itu, berarti kan mau suki nih. Nah, itu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggak apa-apa, tapi nggak usah ditambahi diembel-embeli kalimat doa aja. Banyak di antara kita, di antara yang kulo lihat ketika seseorang ini meninggal, yang disemayamkan di Grand Event itu, pakai orangnya bagus, orangnya itu baik, terhadap sesama itu baik maksudnya. Mugi-mugi kuburannya jembar mas. Nah, nanti bukan siapapun yang meninggal, kita punya teman yang statusnya itu kafir, mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Itu kita boleh mengucapkan kalimat istirja selama tidak diembel-embeli dengan kalimat doa walaupun itu berbahasa Indonesia. Misalnya, semoga diterima di sisinya, ibu tenang salah. Semoga mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Lalu kita tenang salah. Jadi boleh mengucapkan istirja, tapi gak oleh ono embel-embel dungoni. Terus solusinya ya nopo? Solusinya dia mengucapkannya kalau kita punya teman, terus kita ucapkan kepada keluarganya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Tuhan. Nonton apa? Kan dungakno keluarga supaya diberi kesabaran. Dungo kaya ngoten mboten apa-apa. Tapi nek dungakno ampunan bagi yang meninggal, mendoakan tempat yang baik di sisinya bagi yang meninggal, padahal kita tahu yang meninggal itu tidak Islam, maka hukumnya tidak boleh. Ya, lanjutannya ayat terakhir, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang sabar, yang mendapatkan musibah, terus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan tidak hanya lisannya saja, disertai hati yang rela, mereka itulah yang mendapatkan 3 kebaikan. Apa saja? Sholawatun mir rabbihim. Sholawatun mir rabbihim tenggoni tafsir Jalalain dikatakan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua mendapatkan rahmat, nikmat. Yang kedua mendapatkan nikmat dari Allah, dan yang ketiga mendapatkan petunjuk dari Allah dan mendapatkan jalan menuju hidayah Allah. Mugi-mugi kulo panjenengan sak wayah-wayah pasti ketimpa musibah, dan ketika kita ketimpa musibah, mugi-mugi saged ngamalaken ayat ini, sehingga kita diberi 3 kebaikan oleh Allah, ampunan dari Allah, nikmat dari Allah, dan hidayah dari Allah. Mugi-mugi tadi keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrishu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumana dunya wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa adyabana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina ma khalaqta rajata wa amanta wa hayyata ila yawmin tushar bil khalqi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum